Menjelang maghrib itu pertukaran antara siang dan malam, seluruh setan-setan terjahat dilepaskan dan menyebar, dan mereka mencari mangsa. Penyebaran virus corona ini tidak lepas daripada juga kejahatan setan-setan bangsa jin yang ikut menyebar luaskannya dan memindah-mindahkannya dari manusia ke manusia. Ini kejadian di alam manusia itu sering terjadi. Ada orang hamil, terus tiba-tiba dalam semalam itu hilang, janin yang ada dalam kandungan itu hilang. Seandainya kita sedang tidak di luar, insya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bentengi kita. Kita berzikir dalam rumah, benteng itu Allah panjangkan sampai besok pagi. Berzikir pagi petang ini adalah sebuah kemestian. Nabi Sulaiman pernah didatangi oleh seorang sosok perempuan tua yang sangat ganas. Wajahnya paling menakutkan di muka bumi ini. Perempuan tua ini taringnya panjang, rambutnya juga berserakan. Jikalau manusia itu tidak mau, tidak ada sama sekali bahwa kandungannya tidak jadi, telurnya tidak menetas, itu karena sudah disusupi, dimakan bangsa siluman. Brutal sekali wajahnya dan nampak keganasannya. Nabi Sulaiman jijik melihatnya. Siapa kamu, kata Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman menguasai seluruh jin dan bumi ini dengan izin Allah. Siapa kamu? Apa kata wanita tua yang mengerikan itu? Saya adalah Ummu Sibyan, setan khusus yang membuat kejahatan antara asar ke maghrib. Dan siluman itu memberikan apa yang ia inginkan. Itu yang saya tahu. Karena ada dua faktor. Antara tidak berdoa dikala berhubungan intim akan selalu dimakan sama bangsa jin dan siluman. Saya menyebar sebelum matahari tenggelam mencari mangsa. Siapa-siapa manusia yang keluyuran, khususnya wanita-wanita yang punya anak-anak kecil, ya, anak-anak kecil, maka mereka akan saya ambil, saya rusak rahimnya, saya makan anaknya, saya akan hancurkan keturunannya. Ini namanya siapa tadi? Ummu Sibyan. Makanya Nabi Muhammad SAW melarang di waktu menjelang maghrib 45 menit jangan lagi keluyuran di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Padepokan Sabu Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Padepokan Sabu Jagat yang selama ini sudah mengikuti video kami, mendukung channel kami. Semoga sedulur Padepokan Sabu Jagat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang banyak, berkah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini saya ditemani sama Kang Juhri, dan insya Allah kita akan mencoba menguak suatu misteri atau kejadian yang sering terjadi di kalangan masyarakat umum, yaitu istilahnya ada nggak sih manusia itu yang susah hamil. Nah, susah hamil di luar takdir, ini konteksnya di luar takdir ya, dari sudut pandang gaib, bangsa gaib yang ada ikut campur tangan tentang kehamilan itu, kehamilan kepada manusia itu ada apa enggak itu, dan juga ada yang terjadi sudah hamil tahu-tahu hilang dalam semalam, sudah hamil 5 bulan tahu-tahu paginya bayinya nggak ada, di ronsen sudah nggak ada janinnya. Itu pernah ataupun sering terjadi di Indonesia khususnya. Dan nanti kita akan coba melihat dari segi gaibnya tentang masalah ini, tentang kehamilan ataupun tentang bayi yang hilang.
Nanti kita akan coba lihat dari sisi gaibnya, keterangan dari bangsa jin yang mengetahui ini. Dan ini akan saya coba memanggil, karena kita sering memuslimkan jin, kita akan mencoba menarik salah satu jin yang pernah kita muslimkan, dan nanti kita akan menanyakan tentang perihal masalah tadi, masalah tentang kehamilan, susah hamil, ataupun bayi yang hilang atau kandungan yang hilang, janin yang hilang di dalam perut itu. Nanti kita akan coba tanyakan ada apa tidak hubungannya dengan makhluk gaib tentang masalah atau kejadian ini. Nanti kita akan coba panggil bangsa jin yang sudah kami muslimkan untuk menceritakan tentang ini gitu. Untuk sedulur Padepokan Sapu Jagat nanti dalam berdialog dengan bangsa jin, karena bangsa jin itu suka berbohong, anggaplah ini tontonan yang bermanfaat dan mendapatkan hikmah yang bisa dipetik. Syukur dalam hikmah itu bisa menambah wawasan, dan wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita langsung aja, Kang Zuhri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam tasbih mutiara, Sang Yanur Cahyani Nirwana, bentangnya mediator ini dari jin fasik, siluman iblis, ataupun pasukan dajjal yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu. Semuanya terpental, apabila memaksa masuk akan hancur menjadi debu dan terkurung ke bumi lagi 10. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dalam tubuh mediator ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam tasbih mutiara, Sang Yanur Cahyani Nirwana, saya minta kehadirannya salah satu jin yang pernah kami muslimkan, yang mengetahui tentang hilangnya janin dalam kandungan dalam semalam, ataupun tentang masalah kelahiran ataupun kehamilan di alam manusia. Jin muslim yang pernah kami muslimkan, saya minta kehadirannya masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Tubuh ini sinkron semuanya, informasinya terbaca dan sinkron dengan mulut dan pikiran. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Pakai bahasa manusia ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah berkenan hadir. Mohon maaf, dengan siapa ini? Bangsa jin. Siapa namanya? Jin Andrawisa. Saya memanggil jin yang pernah saya muslimkan. Sudah pernah saya muslimkan ya? Ya. Kapan? Sudah lama atau belum? Dari bulan yang lalu. Sudah menjalankan amalia? Alhamdulillah. Istiqomah ya? Yang istiqomah amaliahnya dijalankan. Insya Allah kami berusaha untuk menjalankan. Alhamdulillah. Gimana kondisi tempat kamu sekarang? Ada serangan dari bangsa iblis dengan pasukan dajjal apa enggak?
Ya, itu yang masuk ke bangsa jin juga. Oh, ada. Ya, yang menyerupai ke bangsa jin. Oh, nyamar gitu. Ya, Ya, kalian lebih berhati-hati lagi, lebih waspada di sana. nah, mereka lebih pintar untuk menyesatkan bangsa jin dan manusia Iya. agar tidak beribadah dan tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah. Ya, nggak apa-apa. Kalian lebih waspada aja dan usahakan istiqomah. Insya Allah kita sama-sama berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ini mohon maaf saya mengganggu. Ada yang ingin saya ketahui di alam manusia. Tentang apa? Ini kejadian di alam manusia itu sering terjadi. Ada orang hamil, terus tiba-tiba dalam semalam itu hilang, janin yang ada dalam kandungan itu hilang. Dari sudut pandang kamu itu apa yang terjadi dengan itu? Itu karena ulah mereka juga. Karena kesalahan manusianya juga yang saya ketahui. Oh iya, yang kamu ketahui itu maksudnya kesalahan manusia bagaimana? Karena mereka sudah menduakan Tuhan ada dan ada juga yang tidak pernah beringat sama Tuhannya. Lengah pikiran dan hatinya tidak pernah berzikir. Dan jika saat berhubungan pun tidak ada yang mengucapkan asma Allah dan tidak berdoa. Akhirnya disusupilah bangsa-bangsa siluman dan iblis. Tapi pernah kamu melihat? Itu sudah saya ketahui. Jikalau manusia itu tidak mau, tidak ada sama sekali bahwa kandungannya tidak jadi, telurnya tidak menetas. Itu karena sudah disusupi, dimakan bangsa siluman. Genderuwo. Genderuwo yang sering ini, yang sering memakan telur manusia, yang sering menyusup ke tubuh istri-istri mereka, karena mereka tidak mengibaratkan, tidak mau berdoa dikala berhubungan, selalu mengikuti nafsu dan disusupi bangsa-bangsa itu, genderuwo dan siluman yang lain. Itu bagaimana bangsa genderuwo itu bisa mengambil janin yang ada dalam perut itu? Diapakan itu janinnya? Ia masuk ke badan tubuhnya, Terus
dan memakan telur yang sudah ada di rahim istrinya. Diapain? Ya, dimakan sama mereka. Oh, dimakan. Agar mereka itu semakin kuat, semakin sakti. Oh, dia bangsa itu mencari kesaktiannya. Dan ada juga yang sudah tumbuh di dalam rahimnya menjadi bayi yang sudah tinggal dilahirkan, yang sudah hidup di dalam rahim, sudah ada ruh dan sukmanya. Itu juga dimakan, diambil sama bangsa siluman yang dipuja-puja sama mereka, baik istrinya maupun suaminya yang sudah menduakan Tuhan. Secara otomatis akan ada perjanjian dengan mereka dikala mereka sudah memberikan kekayaan itu sebagai tumbal, dan secara tidak langsung dan tidak tahu bahwa diambil sama mereka. Ya, mereka yang mengambilnya. Karena bangsa siluman itu sudah memberikan kekayaan. Iya, timbal balik lah. Bangsa jin. Tapi manusianya sendiri tidak tahu. Merasa benar saja dan merasa itu kehendak Tuhan. Padahal mereka sudah menyimpang syariat, mempercayai ke bangsa siluman. Dan siluman itu memberikan apa yang ia inginkan. Itu yang saya tahu. Karena ada dua faktor. Antara tidak berdoa dikala berhubungan intim akan selalu dimakan sama bangsa jin dan siluman. Disusupi. Bahkan banyak istrinya yang dikuasai langsung secara itu. Dan jikalau menjadi anak pun anaknya tidak baik. Jadi kalau setelah dilahirkan pun walaupun lahir tapi ada yang ini karena ada hubungan campur tangan gaibnya itu. Ya, walaupun tidak diambil sama mereka, tapi jika suaminya sudah dirasuki sama bangsa siluman ataupun jin, akan terlahir anaknya. Itu ada dua titisan, dua faktor antara manusia dan bangsa siluman. Dan menjadi anak yang melawan kepada orang tuanya, bahkan mencelakai orang tuanya. Ya, karena itu salah satu tipu daya iblis di situ ya, untuk menyesatkan itu ya dengan cara seperti itu.
sebelum dilahirkan pun iblis sudah ngasih pasukannya di itu ya. Iya. Terus ini ada nggak manusia yang sudah lama menikah terus nggak hamil-hamil? Pernah nggak melihat bangsa gaib yang menghalang-halangi itu? Ada apa tidak? Ya, itu yang saya tadi ketahui, yang saya bilang itu. Oh, dimakan ya? Jikalau tidak mau menjadi anak dan tidak menetas menjadi telurnya, itu adalah dimakan bangsa jin dan siluman. Jadi tidak sempat untuk benihnya tidak sempat untuk menjadi manusia di dalam kandungan, di dalam rahimnya. Karena berbentuk telur pun sudah diambilnya. Iya. Itu yang saya ketahui. Ya, terima kasih. Sangat bermanfaat. Berarti ada istilahnya bangsa gaib yang menyebabkan tidak hamil gitu ya? Ya, karena faktor dibilang faktor keturunan. Iya. Karena keturunan orang itu tidak mempunyai anak. Betul. Itu karena sudah dari keturunan nenek moyangnya. Padahal nenek moyangnya itu punya keilmuan yang membuat nagih dan perjanjian jikalau anak cucunya pun akan diambil, bahkan tidak sempat menjadi tumbuh di dalam rahim. Waktu baru telurnya pun sudah diambil. Karena itu sudah perjanjian dari nenek moyangnya, dari leluhurnya yang mempunyai khodam, keilmuan, dan itulah yang akan mengambil keturunannya. Tidak sempat untuk menjadi bayi. Waktu asal jadi telurnya pun sudah diambil, dimakan oleh mereka. Karena sudah memberikan kesaktian, karena sudah memberikan keilmuan, mereka akan menagih janji sampai 7 turunan. Padahal cucunya tidak mengetahui. Ya, karena itulah kesalahan manusia dengan bangsa jin, bangsa siluman. Itu karena sudah menjadi karma kepada anak cucunya pun yang tidak berdosa akan kena imbasnya ya. Ya, jikalau perjanjiannya tidak diputuskan, keilmuannya tidak dibuang, akan selalu seperti itu. Itu bukan karena faktor keturunan. Jikalau keturunannya tidak mempunyai keilmuan ataupun khodam dari bangsa jin dan siluman, tidak akan jadi seperti itu. Berarti ada beberapa faktor ya, salah satunya dari ilmu, kakek leluhur, terus karena tidak berdoa saat hubungan itu sama suami istri ya, jadi bangsa jin bisa masuk ya, bangsa gaib ya. Dan pesugihan, ada perjanjian pesugihan gitu. Tumbal itu ya, tumbal akan diambillah anaknya yang di rahim yang sudah
bernyawa, yang sudah ada ruh dan sukmanya. Berarti sekitar 4-5 bulan itu. Kalau sudah ada ruhnya berarti baru kalau pesugihan diambil gitu. Secara mendadak Iya, akan jam semalam hilang dalam sekejap, karena yang mereka ambil dibawa ke negaranya, ke bangsanya. Ke alam gaib sana ya? Ya, Masya Allah. nanti sudah besarnya pun akan diperbudak. Tetap hidup ruh dan sukmanya, tapi hidupnya di alam siluman. Di alam gaib ya. Ya. Terus berarti saran kalau mau berhubungan itu harus berdoa dulu ya. Ya, itu kalau jika orang Islam. Kalau bukan selain Islam? Selain Islam itu karena sudah sebangsanya. Oh iya. Karena tidak ada efek yang lain. Iya. Itu kan bangsa mereka sudah menyesatkan dan mengalihkan. Tuhannya pun tidak berbeda-beda. Tidak satu mendawamkan Tuhan. Iya. Kalau orang Islam itu teguh, tetap satu Tuhan, hanya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bangsa jin pun seperti itu. Jin Muslim. Ya, karena mereka sudah disusupi oleh bangsa iblis dan setan menjadi jin kafir, dan akan naik derajat menjadi pasukan iblis dan menjadi siluman. Awal mulanya siluman itu. Sama dengan manusia pun seperti itu. Jikalau manusia tidak beriman, itu akan seperti itu. Punya keilmuan, pesugihan, kepercayaannya diduakan kepada yang lain, sebangsa jin dan siluman, mereka akan menjadi tersesat. Karena tujuan iblis dan setan itu untuk menyesatkan bangsa manusia dengan bangsa jin yang sudah masuk agama Islam. Astagfirullah, ya memang janjinya iblis seperti itu, menyesatkan keturunan Nabi Adam sampai akhir zaman. Ya, semoga saya dan jin yang udah muslim ini selalu dalam lindungan Allah, dan semoga tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita. Ya udah, mungkin itu saja. Terima kasih informasinya. Ya, itu mungkin ada yang mau disampaikan. Saya berpesan bagi umat manusia yang beragama Islam agar yang seperti itu tidak terjadi sebelum mereka berhubungan antara suami dan istri. Harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar telur dan rahimnya terjaga, telurnya pun menjadi anak yang baik dan benar, menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan jika mereka jangan terhipnotis oleh leluhur-leluhur kita, jika tidak punya keturunan, berusaha untuk meminta ampun
kepada Allah Sang Pencipta agar diputuskan, istilah katanya diputuskan perjanjian dengan leluhur itu. Keilmuan dari leluhur ya. Keilmuan leluhur itu yang memakan korban, yang memakan anak cucunya yang tidak berdosa. Itu berusaha dengan kekuatan doa dan meminta ampun, mengirimkan semua doa-doa untuk nenek moyangnya yang sudah tidak ada akannya sampai akan terjadi kelahiran juga dan akan diberikan keturunan. Dan satu lagi, apa itu? Jangan sampai menduakan Tuhan, percaya sama jin dan siluman yang menyesatkan, bahkan bisikan iblis dan setan itu sangat halus dan lembut untuk menipu daya mangsa manusia. Kita diberikan kekayaan ataupun keilmuan akan menjadi sesat, menduakan Tuhan. Terjadilah korban anak kita yang ada di dalam kandungan, yang tinggal untuk melahirkan, bahkan yang sudah dilahirkan pun ada yang sampai menjadi santapan mereka, diambil oleh mereka karena kita padahal tidak tahu apa alasan mereka mengambil anak kita. Karena mereka kala mereka memberitahu, maka manusia tidak akan mau untuk disesatkan. Kalau udah dikasih tahu ya nggak mau ya. Masya Allah. Ya, terima kasih nasihatnya. Itu sudah yang saya sampaikan. Oh ya, terima kasih. Walaupun bangsa jin sama seperti bangsa manusia, dikala sudah masuk ke agama yang rahmatan lil alamin, agama Islam, tetap ingin meluruskan dan ingin menunjukkan kebenaran. Ya, kamu pamit. Ya, terima kasih. Silakan. Istiqomah di jalan Allah ya. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ketika semua keluar dan menguap ya pori-pori. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dialog dengan jin yang sudah pernah kami muslimkan tentang pandangan dia tentang orang yang hamil terus hilang dalam semalam, kandungannya udah 5 bulan terus hilang. Terus juga tadi menceritakan tentang bangsa gaib yang memakam benih-benih sebelum terjadinya telur, benihnya itu dimakan sama bangsa gaib. Itu ada, ternyata ada yang sebelum terjadinya percampuran benih antara suami dan istri, sebelum ada pembuahan sudah dimakan sama bangsa gaib. Itu ada karena salah satunya efek keilmuan ataupun khodam dari leluhur yang belum diputus ataupun belum disempurnakan, jadi menghambat kehamilan. Ya mungkin ada hikmahnya, baik itu sebelum melakukan hubungan itu berdoa agar tidak disusupi dari bangsa jin, walaupun nanti
sudah lahir dan anaknya kalau nggak berdoa ya anaknya menjadi nakal, ya mungkin ada beneran juga. Ya mungkin dari video kali ini Sedulur pada pohon sapu jagat mendapatkan sebuah wawasan yang luar biasa ya, agar kita lebih selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, entah itu mau berhubungan, entah kondisi sedang tidur ataupun bagaimana, selalu berdoalah yang utama itu. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.